Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi kebijakan struktur modal dan kebijakan dividen dalam keuangan Islam. Dalam poin pertama, struktur modal. Struktur modal atau kapitalisasi perusahaan adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Struktur modal suatu perusahaan merupakan sebagian dari struktur keuangannya. Para analis memandang struktur modal dalam pengertian kecukupan menyeluruh serta komposisinya, dan juga dalam pengertian rasio utang terhadap kekayaan. Struktur modal merupakan masalah penting dalam pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan. Untuk mengukur struktur modal tersebut, maka dapat digunakan beberapa teori yang menjelaskan struktur modal dalam suatu perusahaan. Kebijakan keuangan bentuk utang merupakan kebijakan yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Menurut Modigliani dan Miller tahun 1958, utang adalah instrumen yang sangat sensitif terhadap perubahan nilai perusahaan yang ditentukan oleh struktur modal. Tujuan pokok manajemen dalam struktur modal adalah menciptakan suatu kombinasi sumber dana permanen sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan akan berusaha mencapai suatu tingkat struktur modal yang paling optimal dengan risiko paling kecil dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, dari struktur modal dapat diukur oleh rasio utang terhadap total aktiva. Penggunaan utang bagi perusahaan mengandung 3 dimensi, yaitu yang pertama, pemberi kredit akan menitik beratkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan. Yang kedua, dengan menggunakan utang, maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya, maka keuntungan akan meningkat. Yang ketiga, dengan menggunakan utang, maka pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan. Sehingga apabila debt asset ratio semakin tinggi, maka semakin besar risiko yang dihadapi dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Baik, itulah dari paparan saya persilahkan ke rekan saya. Baik, saya Nasti. Saya akan melanjutkan materi mengenai kebijakan dividen. Perusahaan yang menggunakan sumber pendanaan saham mempunyai tanggung jawab, yaitu membayar imbalan kepada pemegang saham disebut dengan dividen. Para pemilik saham yang menginginkan pembagian dividen harus memegang saham dengan waktu relatif lama hingga berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan oleh perusahaan ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu dividen cash, merupakan dividen yang paling umum dibagikan oleh PT. Yang kedua ada dividen aktiva selain cash, merupakan aktiva yang dibagikan bisa berbentuk surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh PT. Yang ketiga ada dividen utang, merupakan dividen yang timbul apabila laba di tahun itu saldonya mencukupi untuk pembagian dividen. Yang keempat ada dividen likuidasi, adalah dividen yang sebagian merupakan pembagian modal. Apabila perusahaan membagi dividen likuidasi, maka para pemegang saham harus diberitahu mengenai berapa jumlah pembagian laba dan berapa yang merupakan pengembalian modal. Kemudian yang kelima ada dividen saham. Stok dividen yaitu jenis dividen yang diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian ada beberapa jenis kebijakan dividen yang digunakan. Yang pertama ada stable dividend policy. Kebijakan dividen ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan kebijakan dividen dengan perkembangan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kemudian yang kedua ada constant dividend policy. Apabila pendapatan naik, pemegang saham mendapatkan dividen yang lebih besar. Sedangkan jika pendapatan turun, pemegang saham mungkin saja tidak menerima dividen. Yang ketiga, residual dividend policy,
Berdasarkan standar dividen Payout Ratio, kebijakan dividen ini dibayarkan apabila terdapat laba tersisa setelah perusahaan melakukan investasi. Yang keempat, Flexible Dividend Policy merupakan dividen yang dibayarkan disesuaikan dengan kondisi posisi finansial dan kebijakan finansial perusahaan setiap tahunnya. Apabila kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik, maka dividen tidak akan dikeluarkan. Selanjutnya mengenai dividen dalam perspektif syariah. Kerjasama dalam bentuk syirka awal ini biasanya dikenal dengan syirka musahamah. Syirka musahamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar modal, sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Sehubungan dengan hal ini, Al-Misri menegaskan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama ada undang-undang. Peraturan pemerintah menitikberatkan peraturan tentang dividen ini pada 3 hal, yaitu peraturan laba bersih, larangan pengurangan modal, dan peraturan tentang kepalitan. Selanjutnya posisi likuiditas. Laba ditahan atau yang terlihat pada sisi kanan neraca biasanya diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Selanjutnya kebutuhan pelunasan utang. Apabila perusahaan mengambil utang untuk membiayai ekspansi atau untuk mengganti jenis pembiayaan yang lain, perusahaan menghadapi dua pilihan. Perusahaan dapat membayar utang itu pada saat jatuh tempo dan menggantikannya dengan jenis surat berharga yang lain. Atau perusahaan dapat memutuskan untuk melunasi utang tersebut. Selanjutnya, pembatasan dalam perjanjian utang. Perjanjian utang, khususnya apabila merupakan utang jangka panjang, seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk pembayaran dividen tunai. Selanjutnya, tingkat ekspansi aktivitas. Semakin cepat perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktivanya. Selanjutnya, tingkat laba. Tingkat hasil pengembalian yang diharapkan akan menentukan pilihan relatif untuk membayar laba tersebut dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, atau akan menggunakan dana itu di tempat lain, atau menggunakannya di perusahaan itu tersendiri. Selanjutnya, stabilitas laba. Tidak semua perusahaan mampu menjaga stabilitas labanya dari masa ke masa. Bahkan sudah menjadi klausul umum bahwa laba dan pertumbuhan perusahaan di masa depan sulit untuk diprediksi. Hal ini dikarenakan banyaknya variabel yang mempengaruhi laba dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, peluang ke pasar modal. Pada perusahaan besar yang telah berjalan dengan baik tentu saja memiliki kemudahan dalam mengakses pasar daripada perusahaan yang lebih kecil dan belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat investor. Akibatnya, perusahaan kecil harus membuat keputusan laba ditahan lebih besar untuk membiayai biaya operasionalnya. Oleh karena itu, perusahaan besar akan berkecenderungan untuk memberi dividen yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Selanjutnya, kendali. Variabel ini telah menjadi pertimbangan para pemilik saham sejak lama. Sumber pembiayaan akan berpengaruh pada perimbangan kendali atas perusahaan. Selanjutnya, posisi pemegang saham sebagai pembayar pajak. Posisi pemilik perusahaan sebagai pembayar pajak sangatlah mempengaruhi keinginannya untuk memperoleh dividen. Selanjutnya, pajak atas laba yang diakumulasikan secara salah. Perusahaan dalam keadaan tertentu bisa dipergunakan bagi para penghindar pajak untuk menghindari tarif pajak penghasilan pribadi yang tinggi. Baiklah, selanjutnya materi mengenai keputusan dividen. Keputusan dividen ialah keputusan
keputusan apakah laba yang diperoleh suatu perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna membiayai investasi di masa depan investasi di masa mendatang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi sumber dana internal atau eksternal. Keputusan dividen ini dilakukan untuk menentukan yang pertama, besarnya presentasi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen. Yang kedua, stabilitas dividen yang akan dibagikan. Yang ketiga, dividen saham atau stok dividen. Yang keempat, pemecahan saham atau stock split. Dan yang terakhir, yang kelima, penarikan kembali saham yang beredar. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.